Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 penahan harga saham dari penurunan. Jadi kadang-kadang ada saham itu nggak turun-turun ya. Sebabnya kenapa? Nah, ini berdasarkan pengalaman. Namun sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Perlu diketahui bahwasanya apa yang kami sampaikan ini berdasarkan apa yang sudah kami alami selama beberapa tahun ketika membeli sebuah saham dan ternyata sahamnya nggak turun-turun, atau mengamati saham dan ternyata sahamnya memang nggak turun-turun. Nah, ini sebabnya apa? Yang pertama, PBV. PBV itu price to book value. Jadi kalau misalnya belum paham tentang PBV, bisa lihat video kami tentang fundamental khusus mengulas tentang PBV. Jadi kalau misalkan Anda saham PBV-nya itu di bawah 0,4 ya, atau sudah lebih rendah daripada setengah nilai bukunya. Jadi setengah nilai bukunya kan 0,5. Tapi ini di bawah 0,4, jadi 0,3, 0,2. Itu sudah sulit untuk turun. Kalaupun turun biasanya naik lagi. Nah, walaupun sekali lagi kinerjanya jelek ya, tapi kalau udah PBV di bawah 0,4 biasanya orang fundamentalis itu banyak yang beli. Contoh, ini adalah saham BES yang sekarang ketika saya bahas ini sahamnya lagi naik sampai 170-an. Tapi perlu diketahui ya, saham ini selalu memiliki titik support di angka 120-an. Ini harga paling rendah ya, 120-an titik supportnya. Nah, ketika di harga itu berada PBV-nya di bawah 0,4. Nah, kalau di sini ini udah 0,2 saya ingat kami. Ini walaupun ya kinerjanya jelek, ini kan minus waktu itu ya, tapi ya tetap aja nggak turun-turun. Pokoknya ada angka di situ. Makanya kalau Anda pengen sederhana, saya pengen beli saham yang nggak bakalan turun lah, ya cari aja yang PBV 0,2 ya. Persoalannya adalah naiknya kapan. Nah, itu bawa alam ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dividen 7% ya. Jadi gini, di saham itu kan ada logika, kalau harga sahamnya turun maka nilai yield dividennya itu akan semakin besar. Nah, banyak orang termasuk saya juga, itu kalau ada saham dividen besar ya saya kerjanya akumulasi aja. Dividen besar itu apa? Kalau menurut kami sudah di angka 7%. Jadi 7, 8, 9, 10 itu udah makanan empuk lah bagi orang-orang yang tipenya nyari dividen. Nah, contoh ya, ini ada saham namanya SPTO. Ini kan harga sahamnya ulama, ini 1 tahun lebih ya. Pokoknya rentangnya di harga 560-an saya ingat kami itu. Ya, ini kan harga COVID ya. Jadi 560-an. Kan harga normalnya sebenarnya di angka 800-an lah kalau kami lihat riwayat sebelum-sebelumnya. Tapi sekarang itu harganya di 560-an. Kok nggak naik-naik? Ya nggak tahu ya. Kalau nggak naik-naik atau kinerjanya oke aja. Kok nggak turun-turun? Pertanyaannya sebenarnya itu. Karena apa? Di angka 560 yield dividennya itu 9%. Besar ya. Cuman dibagi dua, ada interim sama final. Jadi masing-masing itu 4,5% ya. Kalau menurut kami cukup besar. Nah, ini nggak turun-turun ya. Pokoknya nih, walaupun dia naik ya, turun ya nggak nembus di angka itu. Ketika nembus ini sebentar 560, banyak yang borong, naik lagi. Pokoknya sideways aja di sini. Jadi susah turun. Makanya kalau Anda pengen nyari saham yang susah turun ya salah satunya cari aja yang dividennya 7% atau ke atas. Contoh POWR ya, itu tetap aja harganya segitu walaupun nggak naik-naik gitu. Berikutnya, PER di bawah 6 dengan model bisnis yang tidak fluktuatif. Bisnisnya stabil.
Pokoknya kalau ada bisnis yang stabil kemudian di bawah 6 itu pasti banyak yang borong. Yang nggak stabil itu apa? Ya contoh misalkan energi itu kan naik turunnya sangat drastis ya, kayak batu bara. Tapi kalau mau bisnis modelnya yang tidak fluktuatif ya misalkan kayak retail ya, apa namanya, perdagangan gitu-gitu, nggak terlalu lah fluktuasinya, itu nggak terlalu. Contoh TB ini ya, ini sebetulnya kalau anda menyampaikan seperti ini kan saham batu bara fluktuatif sekali. Enggak, ini terminal batu bara, jadi beda ya. Jadi ya yang dilihat volume batu baranya yang nongkrong di situ. Jadi ketika di sini ya udah ajek aja ini ya, pokoknya supportnya itu di 750 lah. Kita lihat P-nya berapa ya, 27 ya, jadi rendah sekali, padahal book value-nya kan tidak di bawah 0,4 ya. Jadi kalau menemukan seperti itu stabil ya, Anda pasti tidak akan turun kan. Ada yang akumulasi kalau seperti ini tuh, coba lihat. Nah, ada yang akumulasi nggak naik juga ya, ini kan mau dividen, ini naik sekali. Nah, berikutnya kalau ada saham price to sales-nya di bawah 0,3 ya. Kalau tadi PBV 0,4, kalau ini 0,3. Price to sales itu jarang orang yang memperhatikan di pasar modal. Saya yakin sangat jarang. Tapi padahal ini satu rahasia ya, yang tersembunyi. Pokoknya kalau price to sales-nya di bawah 0,3 biasanya itu harganya sulit turun. Entah 0,1, entah 0,2. Contoh, ini ada saham namanya oil. Saham ini enggak, menurut saya bagus juga, enggak jelek juga enggak lah ya. Jadi saham ini pernah dibuang, tapi mentok di angka 150 lah ini ya. Kenapa? Kita lihat price to sales-nya itu 0,1, padahal ya P-nya juga ya 8, menurut saya berarti ya masih bagus, tapi enggak istimewa gitu loh. Kalau kita lihat PBV ya masih 0,7. Kemudian price to free cash flow-nya malah minus ya. Nah, tapi karena ada ini ya, tertahan juga, lihat, tertahan dan naik lagi. Nah, jadi yang terakhir yaitu kelakuan big money, atau orang menyebutnya bandarmologi lah. Tapi saya akan bahas khusus ya, karena ini cukup rumit dan banyak triknya lah yang dilakukan oleh big money itu. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga saham Anda selalu hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.